Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Arif Taufikur Rahman, NPM 1741055. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan micro teaching yang kedua dengan materi yang akan dibahas, yaitu teks deskripsi. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu salah satunya untuk memenuhi tugas micro teaching ya, yang nantinya akan dikoreksi bersama dan diberi masukan sehingga nantinya kami ketika terjun di dunia magang atau istilahnya mengajar, nanti siap dengan kondisi segala sesuatu yang mungkin terjadi, sehingga kita siap untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Baik, langsung saja simak video sampai selesai ya, dan tonton terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan membahas materi tes deskripsi ya. Oke, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Semoga kedepannya nanti kita diberi kesehatan dan keberkahan dalam menggapai cita-cita. Baik, ini saya pimpin atau salah satu ada yang memimpin? Oke, langsung saya pimpin saja ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas teks deskripsi. Sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar teks deskripsi? Oh, mungkin sudah pernah dengar ya. Itu deskripsi, mendeskripsikan. Wah, gitu, pintar sekali. Deskripsi itu mendeskripsikan. Lalu mendeskripsikan apa? Sesuatunya apa? Sesuatu gitu ya. Ya, oke. Nah, ini kan masih masa-masa pandemi virus corona ya. Diharapkan anak-anak tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sebelum atau sesudah melakukan aktivitas silahkan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Karena apa? Kenapa harus memakai sabun? Karena air saja itu tidak cukup, makanya harus pakai sabun. Nah, ketika di luar rumah ataupun melakukan aktivitas di luar rumah seperti ke pasar, membeli apalah, ketika di luar harus kita mematuhi protokol, salah satunya memakai masker ya, demi menjaga kesehatan bersama. Kok harus pakai masker padahal kita tidak sakit? Wow, belum tentu. Kita sakit atau tidak, itu harus kita menjaga kesehatan. Belum tentu kita di jalan sehat, tiba-tiba di rumah kita membawa virus dan itu terhirup ke paru-paru. Lah, itu bisa menyebabkan penyakit seperti itu ya. Tetap jaga kesehatan. Oke, kembali lagi ke materi. Nah, tadi ada yang menjawab deskripsi itu mendeskripsikan sesuatu. Lalu sesuatu apa? Bisa sesuatu yang mungkin terjadi, bisa saja. Oke, langsung saja ya. Pada pembelajaran kali ini nanti 20 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang tes deskripsi. Diharapkan nanti peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Lalu yang kedua, menjelaskan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, dan tradisional dan lain-lainnya yang didengar dan dibaca, serta lisan, tulis, maupun visual. Nah, ini ya. Oke, kita langsung saja ke materi. Nah, apa itu deskripsi?
Nah, tadi ya cerita yang dideskripsikan. Oke, benar sekali. Lalu mendeskripsikan apa? Ya, piknik. Oh ya, piknik bisa saja. Itu piknik kita kan ada sesuatu di situ, yaitu piknik ke kemana, mungkin ke tempat wisata maupun lainnya, itu bisa dideskripsikan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan baca teks deskripsi berikut ini. Nah, ini ada Gunung Prau. Wow, ini cocok ya ketika nanti setelah pandemi corona ini selesai. Ini kan anak-anak sendiri kan kurang piknik ya, jadi bolehlah nanti ketika masa pandemi ini selesai, dan semoga saja segera selesai ya. Kan nggak enak ya, masa ya belajar online terus, daring terus, kita tidak bisa tatap muka, hanya bersemuka di via daring seperti ini. Oke, ini ada Gunung Prau. Nah, ini silakan dibaca atau saya sambil bacakan juga. Uh, Gunung Prau. Gunung Prau terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, Desa Patak Banteng, dengan ketinggian 2565 mdpl atau mdpl meter di atas permukaan laut. Dengan jalur pendakian yang relatif mudah dan cukup jelas bagi para pendaki, serta view yang istimewa, menjadikan Gunung Prau menjadi gunung favorit bagi para pendaki saat ini. Untuk mendaki puncak Gunung Prau, pendaki itu hanya membutuhkan sekitar 3-4 jam saja. Ada 2 jalur di pendakian yang menjadi favorit para pendaki, yaitu melalui jalur Dieng ataupun Patak Banteng. Jalur pendakian via Dieng cenderung lebih santai dan tidak berbahaya jika dibandingkan dengan jalur Patak Banteng, yang jalurnya itu cukup terjal, meskipun waktu tempuh dalam puncaknya itu lebih relatif singkat. Dari puncak Gunung Prau, pendaki dapat menikmati pemandangan serba cantik, diantaranya hamparan keindahan Bukit Teletubbies dan bunga yang sangat menawan. Tak hanya itu, kita juga dapat menyaksikan keindahan jajaran Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Slamet. Puncak Gunung Prau sering dijadikan tempat untuk spot golden sunrise yang terbukti spektakuler. Nah, Gunung Prau dapat menjadi destinasi utama ketika menikmati keindahan alam dari ketinggian. Pendaki akan dibuat jatuh hati melihat telaga warna Dieng dari ketinggian, hamparan bunga, dan salah satunya yang paling menarik itu Bukit Teletubbiesnya. Nah, itu kira-kira ada yang sudah memahami cerita deskripsi itu cerita yang bagaimana? Cerita yang mendeskripsikan sesuatu alam. Oke, bisa. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak materi berikut ini. Nah, setelah membaca teks tersebut, apa yang kalian pahami tentang deskripsi? Nah, tadi sudah dijawab ya. Oke, lanjut ke pengertian teks deskripsi. Maaf, ini belum saya ganti ya. Harusnya ini tes deskripsi bukan narasi. Oke, nggak apa-apa, nanti saya ganti. Teks deskripsi itu merupakan sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan secara jelas objek, tempat, ataupun peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, seperti ini. Jadi itu pembaca itu seolah-olah terbawa suasana di dalam sebuah teks yang ditulis, seperti itu ya. Adapun tujuan teks deskripsi yaitu memiliki tujuan sangat jelas, yaitu agar orang yang membaca itu seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, jadi itu ya, teks deskripsi itu memiliki tujuan meyakinkan pembaca bahwa bukan meyakinkan, itu membawa
penonton atau membawa pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dirasakan oleh si penulis cerita. Oke, adapun ini sebelumnya maaf kalau Bapak mengajarnya agak cepat, tolong nanti bilang ya di kolom komentar, Pak nggak usah cepat-cepat, relax saja. Oke, saya pelankan atau saya lebih haluskan. Kemudian C, struktur teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu memiliki 3 unsur sebagai struktur pembangunnya. Adapun struktur-struktur tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi. Pada bagian ini berisikan penentuan dari identitas seseorang, benda ataupun objek lainnya. Itu mengidentifikasi ya. Lalu yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi ini merupakan unsur penyusun yang bersistem dalam suatu kelompok menurut kaidah atau standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Lalu ada bagian deskripsi. Ini berisikan gambaran atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, itu ya, strukturnya ada 3. Yang pertama itu identifikasi, klasifikasi, dan bagian deskripsi. Oke, lanjut. Yang D ada ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi ini mempunyai ciri-ciri yang dapat mempermudah kita dalam mengenal jenis dari sebuah teks deskripsi. Berikut ini adalah ciri-ciri dari paragraf deskripsi, yakni 1. Menjabarkan atau menggambarkan suatu objek. Nah, di sini itu menjabarkan atau menggambarkan suatu objek itu bisa berupa benda, tempat, ataupun suasana tertentu. Di sekeliling kita itu juga bisa seperti di sekeliling kita itu mendeskripsikan tentang apa yang kalian pegang saat ini, yaitu handphone atau smartphone. Nah, smartphone ini memiliki ciri-ciri apa seperti itu dan manfaatnya itu apa yang bisa diceritakan, seolah-olah anak-anak sendiri itu sedang bermain game atau sedang bermain game edukasi ya. Ini bisa diceritakan bahwa anak-anak sendiri itu bermain game, sedang asik bermain game edukasi, dan ini seolah-olah cerita ini menginspirasi orang lain bahwa orang lain itu juga merasakan apa yang dirasakan oleh kalian ketika belajar atau bermain game edukasi. Lalu yang kedua melibatkan panca indera. Ya tentu ya, melibatkan panca indera ini juga penting. Salah satu panca indera yaitu penglihatan, pendengaran, pengucapan, dan penciuman dan perabaan. Nah ini ya faktor-faktor melibatkan panca indera. Karena kenapa harus melibatkan panca indera? Karena kalau tidak kita tidak bisa merasakan. Kalau kita tidak bisa menggunakan panca indera penglihatan, kita tidak bisa melihat apa itu. Ya, mendengarkan juga perlu pengecapan. Nah, seperti itu, penciuman dan perabaan. Ini panca indera ini mendukung teks deskripsi ya, seolah-olah itu kita bisa merasakan sesuatu yang dirasakan oleh si penulis teks deskripsi. Lalu yang ketiga ada memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu. Nah ini ya, dari contoh tadi ini kan ada ciri-ciri fisiknya dan sifat objeknya. Ciri fisiknya tadi dari contoh Gunung Prau ini ciri-ciri fisiknya apa? Yang pertama itu indah. Nah yang paling menonjol itu Bukit Teletubbies ya. Mungkin saat ini kan anak-anak sudah tahu sendiri Bukit Teletubbies itu bagaimana. Istilahnya itu flashback ke masa lalu ya. Itu yang paham tentang Teletubbies. Kalau di tahun-tahun saya itu Teletubbies sangat populer. Oke. Nah, memaparkan ciri-ciri ini seperti memaparkan ukurannya, bentuknya apa dan warnanya apa. Ini dan juga kepribadian secara jelas dan terperinci. Jadi itu ciri-cirinya harus rinci ya, sebagai apa, bagaimana, dan mengapa
begitu. Lalu yang keempat, ada banyak ditemukan kata-kata atau frasa. Nah, ini yang perlu dicatat. Di dalam teks deskripsi itu ada makna-makna kata sifat atau keadaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya jenis-jenis tes deskripsi. Oke, sebelum saya lanjut ke jenis-jenis tes deskripsi, apakah ada yang mau bertanya ataupun masih bingung? Oke, tidak ya. Oke, saya lanjut. Baik, jenis-jenis tes deskripsi. Tes deskripsi dapat dikembangkan menjadi 3 jenis, yaitu teks deskripsi spatial, subjektif, dan objektif. Kita beranjak ke tes deskripsi subjektif. Tes deskripsi subjektif yaitu teks yang deskripsi dalam penggambarnya itu objeknya itu berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Nah, ini ya, ini bersifat kesan maupun hal yang telah dirasakan itu seperti apa, kesannya itu bagaimana, sedih, bahagia maupun gembira, seperti itu. Oke, yang kedua ada tes deskripsi spatial, dalam teks deskripsi ini objek yang dijelaskan itu hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Contoh kecilnya di sekitar kita itu mendeskripsikan tentang meja, mendeskripsikan tentang kursi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada teks deskripsi objektif. Dalam teks deskripsi ini penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca itu bisa membayangkan keadaan tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. Nah, ini itu cerita deskripsinya itu sederhana ataupun apa adanya. Semisal kalian berada di tempat ketika contoh kecilnya itu kalian berada di pasar, dan di pasar itu kalian mendeskripsikan apa saja, begitu ya, tanpa ada opini dari kalian. Dan ketika di pasar itu kalian menjumpai tukang pedagang, menjumpai tukang beca, dan lain sebagainya. Jadi itu ceritanya apa adanya yang terjadi di dalam pasar tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Mari kita simpulkan bersama-sama dari beberapa materi atau jenis-jenis tes deskripsi. Itu ada beberapa bagian ya yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama tadi ada ini ya, apa namanya, pengertian. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama. Dari pengertian teks deskripsi, itu merupakan sebuah paragraf ya. Teks deskripsi itu berupa paragraf maupun beberapa paragraf seperti itu. Di dalam ini tujuannya itu membuat pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan atau yang sedang terjadi dalam teks tersebut. Nah, lalu strukturnya itu ada 3, identifikasi, klasifikasi, dan bagian deskripsi. Lalu ciri-ciri teks deskripsi itu yang pertama menjabarkan atau menggambarkan suatu objek. Apa? Iya, betul sekali. Yang kedua, melibatkan panca indera. Berupa apa anak-anak? Ya, betul, berupa penglihatan, pendengaran, pengucapan, indera perasa, dan indera peraba. Tepat sekali. Oke, yang ketiga itu memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata atau frasa. Oke, yang ini jenis-jenis tes deskripsi yaitu ada 3. Yang pertama tes deskripsi subjektif, lalu ada tes deskripsi spatial, yang ketiga tes deskripsi objektif. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Ini kan anak-anak sudah memperhatikan ini ya, tayangan slide demi slide. Oke, gimana kalau saya yang tanya? Oke, menarik sepertinya. Nanti kalau bisa menjawab
pertanyaan dari saya akan kasih poin tambahan bagi siswa yang aktif. Tadi siswa yang aktif silakan. Tadi siapa? Si Dimas ya, tadi yang menjawab aktif ya. Dimas sama perempuan tadi siapa? Anggun ya, oke Anggun. Oke, maaf Mbak Anggun dan Mbak Dimas. Ini sudah kayak saya kasih poin tambahan. Baik, ini benar tidak ada yang bertanya. Oke, baiklah saya saja yang bertanya. Pertanyaannya mudah. Apa ayo? Sebutkan atau deskripsikan menurut pendapatmu tentang meja. Nggak ada yang bertanya? Nggak ada yang mau menjawab? Oke, saya tunjuk saja. Oke, Mas Revan silahkan mendeskripsikan tentang meja. 3 kalimat saja, silahkan. Oke, yang pertama apa? Terdiri. Oh, bukan terdiri, lalu apa? Oh iya, bisa terbuat dari kayu dan bisa terbuat dari baja. Oh kok baja? Besi ya, besi betul. Lalu kalimat yang kedua, terdiri dari beberapa kaki. Ya, beberapa kaki. Beberapanya itu berapa? 1, 3, atau 2? Oh ya, bisa 2. 2 bisa? Nggak bisa. 3, 4 ya, 3, 4 oke bisa. Yang kedua, lalu ciri maaf itu kalimat yang ketiga biasanya digunakan untuk belajar ya, oke bisa digunakan untuk belajar. Selain itu digunakan untuk belajar, untuk tempat makan. Oh ya, bisa untuk tempat makan. Oke, poin keaktifan untuk Mas Rifan tadi ya yang jawab ya. Oke, yang lainnya nanti menyusul ketika ada sesi pertanyaan selanjutnya. Baik anak-anak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi hati-hati ya ketika keluar rumah maupun di tempat-tempat yang ramai, karena itu rawan dalam penyakit COVID-19. Tetap di rumah saja. Kalau bermain ya ingat waktu ya, jangan bermain terus. Kalian juga belajar lewat media daring seperti ini ya, oke? Baik, demikian anak-anak. Setelah ini ada penugasan sedikit ya, sudah saya share di Google Classroom. Nanti anak-anak bisa dilihat di situ dan batas waktunya sampai besok pagi ya. Hanya beberapa pertanyaan saja, tidak sulit. Baik, seperti itu anak-anak. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau bertanya? Oke, untuk penugasannya sudah jelas ya. Ya, demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya. Demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.